Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ujibud da'wata da'i idza da'an al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan ma turaddu al-hadits. Ikhwatu iman, pemirsa TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian Ramadan kita bersama Persis TV. Dan materi yang akan kita kaji berkenaan dengan ijabah doa bagi orang yang saum. Kita telah maklum bahwa doa merupakan ibadah yang memiliki kedudukan istimewa seperti yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah jantungnya ibadah. Di dalam hadis lain dari An-Nu'man bin Bashir dengan redaksi ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Apa yang dimaksud dengan doa adalah jantungnya ibadah? Beberapa pengertian dapat dihadirkan dalam kajian ini. Antara lain, orang yang berdoa ketika ia berdoa kepada Allah, sejatinya ia telah meninggalkan harapan demi harapan kepada pihak lain. Dia menyadari harapan yang ia gantungkan semata-mata kepada Allah. Dan itulah hakikat tauhid dan keikhlasan. Maka tidak ada ibadah yang dapat melampaui ketinggian tauhid dan keikhlasan itu. Imam Ibnu Arabi memberikan ilustrasi posisi ibadah, posisi doa sebagai jantung ibadah dengan analogi kepada jasad manusia. Jantung, mukhun, menjadi penguat bagi anggota tubuh manusia. Demikian pula halnya doa menjadi penguat bagi hamba-hamba yang beriman. Karena doa adalah ruhnya ibadah. Dengan demikian, doa sejatinya bukanlah untaian kata yang terucap semata, melainkan refleksi kesadaran akan penghambaan dan ketundukan terhadap Zat yang Maha Rahman. Begitu tinggi kedudukan doa inilah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ijabah doa bagi hamba yang mengajukan permohonan bagi yang berdoa. Tetapi ada kalanya seseorang telah bekerja keras, berusaha sekuat tenaga, berdoa kepada Allah, tetapi menurut perkiraannya doanya tidak diijabah. Tentu bukan Allah yang tidak mengijabah doa. Tetapi boleh jadi doanya akan diijabah, tetapi waktu dan bentuk ijabahnya itulah yang mengikuti keinginan kita, tidak mengikuti kehendak Allah. Salah satu di antaranya syarat ijabah doa
yang harus dipenuhi agar doa seorang yang beriman, seorang muslim saat berdoa kepada Allah, yaitu harus mengikhlaskan doa semata-mata karena Allah. Kemudian juga isi dari doanya tidak mengandung perkara-perkara yang justru menyalahi ketentuan Allah. Kemudian juga ketika seseorang berdoa, hendaknya dia meyakini akan janji Allah untuk mengijabah. Hal ini diingatkan oleh Rasulullah. Pada'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah. Wa antum muqinun bil ijabah. Dan kamu dalam keadaan yakin akan diijabah. Wa'lamu, ketahuilah. Annallaha, sesungguhnya Allah. La yastajibu du'aan, tidak akan mengijabah doa. Min qalbin ghafilin, min qalbin ghafilin lahin, yang bersumber, yang berasal, yang dimunajatkan oleh seseorang yang hatinya lalai, yang hatinya tidak yakin di saat berdoa. Kemudian yang terakhir, di antara peluang doa untuk diijabah, yaitu memperhatikan saatul ijabah, waktu-waktu diijabahnya doa. Maka bagi orang yang beriman, memasuki bulan Ramadan, Allah menyediakan peluang yang demikian besar untuk ijabah doa. Hal ini diisyaratkan oleh Allah di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah maha dekat. Ujibud da'wata da'i idza da'ani, aku akan mengijabah doa setiap orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Tetapi di penghujung ayat, Allah juga menetapkan syarat ijabah doa itu, yaitu falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka dua syarat untuk ijabah doa, yaitu hendaklah memperhatikan ketentuan-ketentuan Allah, dan wal yu'minu bi, dan hendaklah beriman kepadaku. Ayat ini selain mengajarkan kepada kita tentang ijabah doa, juga memiliki kandungan yang demikian tinggi sebagai petunjuk adanya saatung ijabah. Bagi orang yang beriman, kaum muslimin yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, saatul ijabah diisyaratkan tentu dengan satu hikmah yang demikian besar. Mengingat sekiranya ayat ini dilepaskan dari rangkaian ayat-ayat yang tersusun membicarakan tentang saum, terlihat bahwa ayat ini seakan-akan tidak ada hubungan dengan saum Ramadan. Tetapi sekiranya kita cermati di dalam rangkaian, di dalam mushaf, tampak jelas bahwa surat Al-Baqarah ayat 186 ini ditempatkan dalam rangkaian ayat-ayat tentang ibadah saum. Penempatan ayat ini dalam rangkaian ayat-ayat tentang saum, padahal ayat ini tidak membicarakan tentang saum, tentu bukanlah sebuah kebetulan. Bukan karena ketidaksengajaan, tetapi memiliki kandungan hikmah dan petunjuk yang demikian mendalam
apabila kita cermati secara lebih menukik adanya rahasia yang demikian besar di balik penempatan Al-Baqarah 186 tentang doa dalam rangkaian ayat-ayat tentang saum Ramadan. Salah satu di antara hikmah ayat ini ditempatkan dalam rangkaian ayat-ayat saum 183 sampai 187. Sebelum berakhir pembicaraan ayat saum, maka berbelok arah seakan-akan di situ ada perubahan tema yang dibicarakan, membicarakan doa. Antara lain, Imam Ibnu Katsir memberikan tambahan ilmu kepada kita. Wa fi dzikrihi ta'ala hadhil ayah al-ba'itsah 'ala du'a mutakhallalah baina ahkamis siyam irsyadun ilal ijtihad. Allah menyebutkan ayat-ayat ini yang berisi anjuran untuk berdoa di sela-sela ayat-ayat yang membicarakan hukum-hukum saum. Di situ terdapat petunjuk agar kita bersungguh-sungguh berdoa di dalam berdoa inda ikmalil iddah, ketika menyempurnakan bilangan saum Ramadan, yaitu waktu tiba Idul Fitri, bal inda kulli fitrin, bahkan ketika kita berbuka setiap hari selama bulan Ramadan, maka itulah petunjuk yang didapat bahwa pada saat Ramadan ada saat ijabah doa yang mesti diperhatikan oleh kita agar doa kita berpeluang untuk diijabah. Maka pemaknaan ini sejalan dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disabdakan di dalam beberapa hadis. Antara lain, Imam Ibnu Katsir mengutip beberapa riwayat yang menerangkan saatul ijabah itu. Misalkan, inna lisoimi inda fitrihi la da'watan maturaddu. Sesungguhnya bagi orang yang saum ada saat ijabah doa, yaitu ketika ia berbuka. Di dalam hadis lain menggunakan redaksi inna lisoimi inda fitrihi la da'wah mustajabah. Bagi orang yang saum ada doa yang pasti diijabah, yaitu ketika ia berbuka. Itulah antara lain keutamaan bulan Ramadan bagi orang yang selalu beribadah kepada Allah. Berharap demikian tinggi hanya kepada Zat yang Maha Kuasa. Melepaskan ketergantungan terhadap hamba. Maka momen terbaik di bulan Ramadan terkhusus setiap kali kita masuk di waktu maghrib, maka saat ijabah doa itulah teramat sayang untuk kita abaikan. Kemudian tak lupa yang ingin disampaikan, panduan doa seperti yang diajarkan kepada kita merujuk kepada hadis yang bisa dipakai hujah. Antara lain yang disampaikan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah mengajarkan satu doa yang mengandung thanaun, mengandung pujian sebagai refleksi akan kesadaran ketika kita dipertemukan dengan momen yang demikian nikmat setelah demikian lama kita menahan lapar,
menahan haus, yaitu dipertemukan dengan waktu maghrib untuk waktu iftar. Dengan redaksi doa, zahabad doma, telah hilang dahaga. Wabtalatil uruku, terbasahi tenggorokan. Wathabatal ajru insyaallah, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Doa ini bukanlah doa sebelum makan, tetapi refleksi bahwa kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan waktu iftar. Sehingga tidak menjadi halangan apakah mau diucapkan sebelum makan minum, di pertengahan, atau dimungkinkan juga diucapkan pada saat kita selesai makan minum. Karena intinya adalah sanaun, sanjungan pujian kepada Allah atas rasa syukur kita dipertemukan dengan momen yang demikian paling dinantikan oleh orang-orang yang melaksanakan saum, yaitu waktu iftar. Adapun doa-doa yang selama ini populer di kalangan masyarakat kita, seperti Allahumma lakasumtu wabika amantu, dengan tambahan birahmatika ya arhamar rahimin. Dewan Hizbah di dalam bukunya telah memberikan panduan kepada kita. Doa-doa yang menggunakan lakasumtu wabika amantu sejatinya bukan berasal dari doa Nabi. Maka sekiranya kita ingin mengamalkan redaksi doa yang ma'thur ada riwayatnya, maka doa zahabazoma wabtalatil uruku wathabatal ajru insyaallah, maka itulah yang paling dianjurkan untuk kita gunakan sebagai rasa syukur kita kepada Allah dipertemukan dengan momen yang berbahagia itu. Demikianlah pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita agar kita tetap istiqomah di dalam mengelola setiap langkah agar tauhid dan keikhlasan tetap menjadi panduan hidup kita. Maka kenikmatan adanya peluang bermunajat, berdoa di hadapan Allah dapat kita raih, terkhusus di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjemur dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafah di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafah di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam.